Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini memasuki bab kedua perkara ma'rifatullah. Mengenal Allah itu ada 50 akidah. Aslu ma'rifatullah kamsyauna akidatan. Nah, ini jarang orang secara awam mengetahuinya ya. Jadi awaludin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama itu harus kenal Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah nggak kenal Allah gimana itu? Ya, Allah yang memang nggak bisa dilihat, ya karena maha meliputi. Nah, jadi kesimpulannya ada 50 akidah untuk mengenal Allah itu. Nah, ini belum memasuki khususnya akidah itu ada di orang lama menyebutnya itu mendalamnya di sifat 20 ya. Itu ada 50 itu. Itikad. Langsung saja kita ke tajuk risalah, kita bahas di bab 2 ini ada 2 part ya. Ini memang agak panjang ma'rifatullah itu. Tapi ini penting karena dasar kita beragama ya harus kenal Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kuatkan kembali keislaman kita, talqin dzikir, toharo, istighfar, wirid. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini asolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir pakai jatina pakhususan abadi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai khusus Ahmadi Khalifatul Radin pakhususan arwahi juriyati pakhususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdi
ahlika wa adika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alaya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'ud darajat Allahumma ya saifal amrad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut Allahumma hawwin 'alaina afsakatil maut wa najatan minan nari wa afina hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa fadlihi la yajalu ladainal waqti li talabil ilmi fi hadahal makanil karimi. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat iradatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Keban andong ya ma'a rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya dong doakan mudah-mudahan dilapangkan kehidupannya baik dunia wal akhirah, dimudahkan rezekinya dalam kondisi sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah meridhoi sisa kehidupan kita ini. Langsung kita akan bahas Al-Fakir ini, kaji yang memang disebut sulit, sebetulnya enggak ya kalau kita maknai, kita renungkan ya, karena kaji makrifat itu orang sering berprediksi konsumsinya untuk ulama katanya. Tidak ya, makrifat itu harus seluruh orang memahaminya, konsepnya, terutama dalam memahami mengenal Allah. Kan sudah ditunjuki mengenal Allah itu pangkal secara awam adalah dengan mempelajari asma wa sifat ya, itu awam. Tapi di situ harus kita dalami dengan sifat 20, itu lebih khusus ya. Karena itu kalau dalam dalil itu ada 3 ya, dalil itu yang perlu antum pahami ya. Untuk mengenal Allah itu ada 3 dalil. Dalil nakli, dalil akli, dalil fitri. Dalil itu ada 3 Pak ya. Dalil nakli itu Al-Quran, itu paling tinggi, nggak mungkin salah. Kemudian dalil rasional, akli, itu ilham, bekerja sama dengan kepala. Dalil fitri itu bawaan, hati nurani yang terdalam. Umumnya bermain 2 dalil di bawah dalil Quran itu korelasinya ke Quran ya. Jadi nggak bisa dalil yang disebut akli dan fitri menjadikan hukum fikih, nggak bisa. Kalau Quran itu mutlak menjadikan fikih hukum. Jadi kalau misalnya didapatkan dari dalil orang-orang wali tanpa ada korelasi Quran, nggak bisa dijadikan dalil hukum. Fatwa umpamanya kan, hati-hati itu harus ada korelasi di Quran dan hadis. Maka dia bisa menjadi fikih hukum ya. Itu ketentuannya. Nah, dalam konsep mengenal Allah itu nggak boleh lepas, khususnya di dalil nakli ya. Umumnya orang membahasnya di dalil akli sama dalil nakli. Nah, takutnya yang Anda takutkan tidak tersandarkan kepada dalil nakli ya. Itu yang Anda takutkan. Kita langsung ke tajuk risalah di bab 2 ini, part 1 kita bahas ya. Perkara itikad atau akidah, 50 akidah dalam mengenal Allah. Amma ba'du. Begini Iwan, tadi udah disebut awaludin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah. Syahadat dulu, mengenal Allah dulu. Mengenal Allah dulu sebetulnya, baru bersahadat ya. Tuh, makanya kalau orang mu'alaf itu harus kenali dulu Allah, diceramahi gitu, supaya kuat ya. Nabi kan begitu Pak, mensyahadatkan orang pun setelah dia ditarbiyahkan
ilmu tauhid. Mengenal Allah itu ilmunya tauhid. Kesimpulannya mengenal Allah itu cuman sendiri gitu kan. Ahad kan itu ya. Baru kalau dia sudah itikotnya yakin, ya baru boleh bersahadat kan gitu. Enggak langsung sahadat aja. Sahadatnya nanti balik lagi ke agama lain. Ya. Apalagi kalau ada faktor suami istri ya. Istrinya orang Islam, keluarganya Islam. Nah, karena senang dia masuk Islam. Ya, kacau nih ya. Maka dijelasin dulu. Penjelasan ini secara ulama itu ada 50 akidah. Kamsyauna akidatan ya. Kemuliaan agama atau hakikat ibadah itu bisa dirasakan jika dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Apa itu gairu mahdoh? Tanyakan ke Ikhwan Aris. Nah, gitu aja. Kalau jabarin panjang gitu, gitu aja lah ya. Nah. Itu ibadah mahdoh dan ibadah mahdah, gairu mahdah itu harus diilmui, disertai keilmuan. Ya. Maupun gairu mahdoh harus juga dengan diilmui, nggak bisa sembarang. Itu semua akan dicapai apabila kita belajar kepada pakarnya, ahlinya. Itu gunanya talabul ilmi. Di dalam ilmu tasawuf, pakar dan ahlinya disebut siapa? Ilmu tasawuf. Pakar mengenal Allah. Mursyid namanya. Ya. Mursyid. Kadang mursyid itu tidak ahli tarbiyah, Pak, enggak ahli ceramah. Ya. Tapi dia bisa membawa umatnya untuk mendekat kepada Allah. Ya. Nah, itu dia kelebihan mursyid. Ya. Karena apa? Karena mursyid ini umumnya biasanya dia menggunakan hati nurani yang bersih, terus-menerus membersihkan. Maka dijadikan mursyid. Jadi tidak dilewakan oleh umum ya. Bukan pula karena nasab. Ya. Jadi pakar ilmu tasawuf, guru pakar ilmu tasawuf itu namanya mursyid, Pak. Ya. Mursyid. Ya. Ada lengkap tanya? Enggak ya? Sehingga ada bimbingan dalam melakukan setiap aktivitas ibadah. Maka orang-orang dulu itu sering bertarekot dalam ibadah pasti dibimbing oleh mursyidnya. Baik itu ibadah sosial maupun ibadah ritual. Ibadah mahdoh atau gairu mahdoh. Ya. Dan mengetahui keabsahan dari kita beribadah itu sendiri. Yaitu dengan mengintegrasikan trilogi agama Islam, bukan trinitas. Trilogi Islam itu ada di kita namanya tauhid, fikih, tasawuf. Ya, trilogi Islam itu nggak boleh lepas tuh. Tauhid, fikih, tasawuf. Bertasawuf tanpa fikih bisa celaka, Pak. Berfikih tanpa tasawuf bisa nyasar, Pak. Ya. Begitu juga dalam hal kita misalnya bertauhid, ya. Bertauhid tanpa fikih, nah, bisa kemana-mana tauhid kita ya. Bertauhid tanpa kita menaruhani nggak sampai. Iwan jauh kita ini dari Pekan kalau nggak salah. Ya, ada kabatannya. Beko ya kalau kabatannya beko. Kita talim dulu. Jadi gitu Pak. Di Islam itu ada trilogi Islam, bukan trinitas ya. Trilogi Islam itu nggak boleh lepas loh. Di kehidupan sekarang penting nih. Kita berislam harus tahu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf.
Maka kehidupan kita terkontrol tuh. Dengan demikian, dengan trilogi tadi, kehadiran seorang mursyid harus ada nih, urgen di tengah umat. Mursyid itu sandarannya bukan ustadz atau buya. Mursyid itu sandarannya adalah orang pakar dalam ilmu ruhani, yaitu namanya mursyid. Nah, ini dijelaskan semua kalau ingin mendalami perkara ma'rifatullah dengan 50 akidah. Awaluddin ma'rifatullah, ya. Akhiruddin ma'rifatullah. Nggak sah Pak Islam kita tanpa kita mengenal Allah. Bukan syahadat dulu, kenal dulu Allah. Gimana kita mau menyembah kalau nggak kenal Allah? Secara awam kita tahu lah, kenal Allah. Allah Maha Esa. Paling pelajaran dari Asmaul Husna, sifat Tuhan, bukan begitu Pak. Ada 50 akidahnya yang mesti kita pahami. Nah, ini keren nih kalau udah paham ini ya. Kalau ingin mendalami perkara ini, 50 itikot ini, akidah dalam ilmu makrifat, ilmu kenal Allah. Nah, referensinya silakan aja bukunya untuk orang anak-anak nawid ya. Andung tunjukin ya. Al-Mawsyu'ah Al-Yusufiyah, itu referensi bukunya. Kesimpulan paling pokok dengan 50 akidah itu di halaman 18. Ya. Kalau mau ditanya pengarangnya nanti ngelihat sendiri tuh pengarangnya. Nah, sering ketemu antum. Gitu aja. Ya, duduk-duduk ini nggak mungkin nggak ngarang buku sampai Turki sampai dipakai itu Pak bukunya Pak. Di Minang juga ada Pak. Ya. Al-Mawsyu'ah Al-Yusufiyah. Ya. Pokok di 50 akidah mempelajari makrifat itu di halaman 18. Ya, itu referensinya. Ya. Jadi kan zaman sekarang perlu referensi ya. Iya kan? Nah, hidup juga perlu referensinya mana nih? Nah, analoginya apa? Gitu kan? Dalilnya gimana? Ya. Ya. Kalau di Islam nggak bisa Pak. Dalil yang paling tinggi, keputusan yang mutlak ada dalil nakdi, Quran. Kalau udah nyebut biru ya biru. Di bawah itu baru orang sering menggunakan dalil akli aja kan? Nggak bisa. Akli itu harus ada kolerasi dengan ilham. Kecerdasan kita kan bukan di kepala Pak. Kemarin dikaji. Bapak-bapak, kecerdasan kita di mana Pak? Kolbu. Ya. Yang bisa berpikir tertinggi adalah kolbu Pak, bukan di sini Pak. Ya bukan. Ada kecerdasan lub. Nah, kecerdasan yang di dalam kolbu itu asyirun. Lub nurani orang menyebutnya. Ya. Itu bakat itu. Ya. Karena kesucian hatinya, bukan tidak bisa diikhtiarkan. Ya. Kenyataannya di kehidupan sekarang kebanyakan umat Islam jangankan beribadah di bawah bimbingan seorang mursyid, udah dianggap nggak ada itu, disepelekan ya. Terhadap ilmu tasawuf dan tarekat pun banyak yang tidak mengetahui dan mengenalnya kan ya. Padahal kita ada ayat mutasyabih, ayat ruhani ya. Bahkan yang lebih miris zaman sekarang ini Andung agak prihatin juga nih, membid'ahkan sesat ilmu tarekat tasawuf. Nah itu yang bahaya Pak. Nggak mungkin lah Islam gitu tidak mempelajari ruhani. Gimana mau melihat Allah kalau mengandalkan analogi nggak mampu, betul kan? Rasa Allah memonitor kita aja itu sudah mulai jarang sekarang. Bablas aja, ya, Masya Allah. Miris dong sebetulnya ya. Yang di dunia di YouTube apa itu kan kalau kita lihat itu pas udah berbicara masalah tarekat udah saling mensesatkan kan gitu. Nah, jadi bukan begitu Pak, itu ilmu mutasyabihat ya. Ilmu yang harus dibahas secara akal kolbu yang tidak bisa terlihat ya. Ilmu agama yang didapatkan dari pakarnya atau seorang mursyid khusus, mursyid Rabbani ya, mursyid Rabbani, guru-guru ketuhanan lah gitu ya, akan insya Allah mendapatkan pemahaman agama yang lebih komprehensif, tidak meninggalkan perkara-perkara yang disebut ruhani, tidak mengandalkan hukum-hukum akliyah saja ya. Iman itu kecerdasannya di mana Pak? Iman
Makanya iman itu, kalau antum setinggi apapun juga ilmu filsafat, ilmu logika, iman nggak bisa naik. Iman itu beradanya di ilmu ruhani, namanya ilmu kolbu. Ya, itu yang kita bahas. Nah, ilmu kolbu itu tidak akan keluar ilham itu kalau hati antum tidak pernah dibersihkan. Kolbu itu dibersihkan nggak ada jalan lain, cuma satu konsepnya, tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayangnya itu memerlukan seorang guru pembimbing yang disebut talqin dzikir. Makanya bagi Iwan Andung yang jauh-jauh, bacalah risalahnya, amalin dzikir, jangan tinggalkan, ya. Karena itu salah satu pembersih kolbu, ya. Ini penting, ya. Insya Allah bapak-bapak akan mencoba Andung bimbing semampu Andung dalam kehidupan yang serba susah sekarang ini, ya. Karena kuatnya akliyah, Pak, hukum asbab, ya. Para mursyid yang ada pada setiap zamannya itu selalu ada, ya. Sayang Allah sering menyembunyikan itu, ya. Jadi setiap zaman itu ada mursyid, Pak. Umumnya mereka dinaikkan dari ilham dulu pemahamannya, ya. Maka dapat melakukan pembaharuan atau mengikuti kodrat zamannya. Pembaharuan Islam itu bukan merubah Islam. Pembaharuan Islam itu namanya tajdid. Apa? Tajdid. Ya, dalam ilmu tasawuf pembaharuan itu namanya tajdid. Ya, tajdid tuh. Maka dapat melakukan pembaruan atau tajdid dengan metode tarbiyah ruhiyah. Itu metodenya. Ya. Serta mengetahui kebutuhan umat di zamannya, tidak mengandalkan hukum materi, dalil asbab aja. Kalau antum mengandalkan dalil asbab 2 tambah 2 mesti 4, repot antum. Bisa tertipu orang lu. Ya. Ini penting, Pak. Itu gunanya kekuatan Islam, kita memahami kecerdasan luar biasanya ilmu Islam. Sehingga mudah-mudahan dapat secara dinamis mengikuti kemajuan zaman, ya, secara lebih benar. Tidak meninggalkan satu sisi. Yeah. Insya Allah, Pak. Karena puncak tertinggi itu dalam mengatasi persoalan itu didapatannya dari perjalanan spiritual, ilmunya, pengalamannya gitu. Antum kejeblok di suatu perusahaan melakukan ini, kalau 2 kali antum udah tolol itu. Iya. Nah, berarti antum sudah mendapatkan keilmuan itu. Ada proses, ya. Seorang hamba insya Allah akan bisa lah ketika hati mulai memahami hakikat ilahi dengan sebenar-benarnya, jelas harus ada pembimbing, ya. Mengapa makrifat begitu penting dalam kehidupan sekarang? Karena menjadi kunci untuk mengenal Allah secara lebih mendalam. Kemana-mana kita sekarang bukan bawa agama lagi, Pak. Akhirul zaman itu kemana-mana kita bawa Allah, Pak. Kalau bawa agama, kita seolah sering tersandung, Pak. Gatsnya panjang, ada perdebatan. Bagi Andung sekarang, ikhwan di sini khususnya EMA, ya, kemana-mana bawa Allah deh. Kalau di Islam namanya makomatnya ihsan. Antum merasakan nggak hari ini kalau Allah memonitor kita? Sholat kita Allah itu melihat kita. Itu nggak perkara mudah, ya. Dan itu bukan klinik, ya. Insya Allah kalau kemana-mana bawa Allah, tenang jiwa antum, ya. Dan memandu hidup di atas jalan yang diridhoinya, insya Allah. Jadi bagaimana mencapainya, ya. Makrifat itu lu secara lebih dalam bagaimana bisa mencapainya. Pelan-pelan aja kita kaji. Apa langkah yang harus ditempuh? Jelas makrifat adalah menemukan sifat-sifat Allah itu. Sifat Allah apa, Pak? Coba analogikan. Sifat Allah maha lahir, maha batin, maha awal, maha akhir. Pikir. Bingung nggak, Pak? Bingung kan? Bingung kan? Udah, simpulkan aja.
Allah itu maha meliputi. Maka kalau udah maha meliputi, besar banget Pak. Nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Setuju Pak? Konsepnya gitu. Ya. Makanya kalau antum sholat, membayangkan Ka'bah aja udah dilarang tuh. Ya. Bagi kita itu sholat, itu Allah itu meliputi kita Pak. Ya. Maka ingat terus Allah. Ya. Jadi sholat itu jangan jadi pengemis. Doa itu boleh Pak, tapi ada tempatnya kan. Coba kita meminta tempatnya kapan? Sunat lagi. Di antara dua sujud. Robik pilih, warhamni, warjukni, wajaburni, warfa'ni, wa'afini, itu aja. Jadi kalau Allahu Akbar, ya Allah, kapan utang gua kemana-mana itu? Gak bisa Pak. Gak bisa gitu. Maka sholat itu sah Pak kalau tumanina. Apa itu tumanina? Ingat Allah. Ya, tumanina itu ingat Allah. Jadi kalau ada zikir itu apa sih? Itu makrifatullah tuh. Zikir itu ingat Allah, bukan membaca Allah. Sampai Pak? Zikir itu ingat Allah, bukan membaca Allah. Nah, nanti Allah dijabarkan, alif dihilangin, lam dihilangin, ha tinggal dihilangin, tetap ada hu, gitu kan. Nah, itu konsep tuh. Nah, itu masih rendah itu. Ya, masih rendah. Ya. Sebenarnya kaji ini udah kaji puncak ya. Tapi gimana sih merasakan Allah itu ada? Ya. Yang penting Allah itu dalam ilmu makrifat puncak tertingginya mengetahui sifat-sifat Allah, bukan asma wasif, bukan asma aja. Asma itu ditambah, kalau sudah asma wasifat. Tapi yang pokok sifatnya. Karena kalau sifat nggak bisa dilihat Pak. Kalau asma dicari itu Pak bentuknya, betul kan? Nah itu perbedaannya. Sederhananya gini, semua hal di atas dunia ini, nih di atas dunia ini. Apa aja? Penampakan kekuasaan Allah. Percaya nggak? Apa aja? Ada kecoa, ada Allah tuh. Ngelihat gunung, ada Allah itu. Bukan Allah banyak. Ya. Allah maha meliputi. Melihat manusia, ada Allah tuh. Hati-hati wujudiyah ya. Anda nggak ngajarin wujudiyah. Ya. Nggak mungkin deh makhluk itu hamba bersatu dengan Allah. Ya. Allah yang menyatukan ke kita, bukan kita menyatukan ke Allah. Paham ya? Allah yang meliputi kita, bukan kita menyatu dengan Allah. Sama ya? Ini itikad nih, akidah tuh. Insya Allah kalau kita sedikit aja tadi penjabaran makrifatullah, maka akan menghasilkan beberapa poin dalam kehidupan. Aplikasinya ya, nah, pertama, antum hidup akan timbul rasa malu kalau kenal Allah. Yakin nggak? Yakin nggak? Pasti dia rasa malu dalam hayya, ya rasa malu yang tertinggi itu. Begini, ya Allah, berilah saya mobil. Itu malu Pak. Udah malu. Karena dikasih napas itu udah lebih tinggi daripada mobil Pak. Enggak? Ayo, renungin tuh. Kita belum sampai tuh. Ya Allah, lunasi utang saya. Selama ini gimana antum nih? Nggak dikasih rezeki. Ayo. Kenal sifat Allah dengan makrifatullah, antum akan timbul rasa malu yang paling tinggi. Kedua, akan ada kecintaan kepada hal-hal yang selalu diperintah, dilarang oleh Allah. Nggak dikerjakan, pasti nggak mau mengerjakan. Pahala ridhonya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah antum kenal Allah. Nyaman hidup antum. Demi Allah. Nggak mudah kaget, nggak gampang terkejut. Banyak kan manfaatnya itu, makanya disebut mengenal Allah itu paling tinggi ya. Padahal enggak, itu fitrah. Lah kita belum jadi jedak begini badannya, masih di perut ibu. Ya. Udah kenal Allah. Ditiup ruh tuh. Ya.
mengaku pula. Ada di Al-A'raf itu ayatnya itu. Apakah kita mengakui Tuhanku? Ya, saya bersaksi. Tuhan saya Allah Esa. Kenapa lupa? Karena antum dikasih daging, antum dikasih pikiran, antum dikasih nafsu. Maka perjanjian awal primordial kita, Allah menunjuki kita, lupa. Jadi badan, kecerdasan, nafsu, hijab mengenal Allah, itu yang dinafikan. Maka untuk mengenal Allah nggak bisa pakai IQ. Nggak. Ilmunya nol. Ya. Nah, ini udah berat nih. Ya. Pengen nyaman ya. Nah, insya Allah nyaman, Pak. Contoh, terkadang seseorang khawatir apa yang terjadi di kuburan. Jangan bohong. Namanya manusia kan. Nah, pas meninggal dunia, kita belum meninggal nih, khawatir nih. Yang kita khawatirin dangkal banget deh. Ya, apa sih? Karena setelah dikubur kemudian ditinggal keluarga, di situ mungkin kita bersama cacing kalajengking kan. Gelap lagi, terimpit lagi. Kan itu yang kita khawatir. Bodoh banget kita ngomong berpikir kayak gitu, Pak. Nggak begitu, Pak. Udah pisah itu. Itu jaket kita tuh. Nggak tahu kita begitu ya. Jadi ajab kubur itu bukan di situ. Duduk tuh. Tolong Pak, ini bener nih, ini akidah. Ada di 50 itikot nih. Jadi ngapain takut itu diimpit tanah? Masa kita sama? Itu kan di dunia masih. Kuburan itu masih di dunia Pak. Ya, kan di dunia Pak. Yang di dunia itu apa Pak? Ayo, daging, iya kan? Badan kita nggak itu. Badan kita ruh. Nggak di situ lagi, diganti bajunya Pak. Ada dimensi alam yang disebut bukan kuburan, barja. Beda itu. Siksa kubur itu sebetulnya siksa barja, bukan di tunggul hitam. Masa kita masih berpikir di kuburan itu dihimpit sama cacing, itu mainan anak-anak itu. Benar nggak? Dihimpit sama tanah, nggak ada dalilnya itu. Kok khawatir ke situ ya? Ya. Maka amalan kita nggak ikhlas Pak. Ya Allah selamatkan kami di kuburan. Ada jemaah andong doa kayak gitu nuntik aja. Duduk ya. Paham ya? Ini benar, ini kan di-share nih. Nggak berani ngedebat ini, kan ada dalilnya. Kalau masih berpikir begitu berarti awam antum. Ya. Makanya tungging balik streaming di kuburan yang ketemu itu ya dunia aja. Setan korin yang masih di dunia yang panjang umurnya ya. Ya ngapain takut? Takut-takutin ya, aneh ya. Kita khawatir apa yang terjadi di kuburan, itu aneh. Setelah dikubur, ditinggal keluarga, gelap, cacing nemenin, dihimpit tanah. Kadang kan kita takut, wajar. Kenapa kita takut? Karena nggak berilmu. Duduk. Karena nggak berilmu, makanya agama itu diilmui. Sombong beneran, gitu. Enggak. Enggak. Ya. Nggak perlu takut tuh ya. Namanya juga manusia, wajar deh. Sekarang juga sama kan? Mudah-mudahan enggak. Benar tuh yang Anda sampaikan. Siksa barjah bukan siksa kubur. Beda tempat. Duduk ya. Contoh gini, antum waktu ditaruh di perut ibu, gelap kan? Berenang lagi di ketuban. Benar nggak? Janin di dalam air punya nyawa, bisa bernapas, bisa hidup. Umur 7-8 bulan. Allah aja bisa mengelola kondisi alam rahim.
Yakin semuanya itu. Hidup dia. Oh hidup kata dokter kan. Jadi berpikir kita beda, alam rahim beda. Ya, kita hidup seperti ikan. Betul gak? Di alam dunia yang nggak bisa dijadiin sama alam rahim. Coba antum hidup di laut. Pakai oksigen. Benar kan? Beda lagi Pak. Di kuburan disamain dengan berpikir ini. Bodoh, jalun entum. Itu beda lagi alamnya. Ya, alam hisab beda lagi alamnya. Nggak sama. Jadi, Allah aja itu bisa mengelola. Padahal di dalam perut antum hidup. Ya. Butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa loh di janin. Artinya paling tidak kamu kalau mati itu, tolong berpikir secara normal. Bukan di situ tempat antum. Ya, saat hidup aku tidak tahu apa alasan aku hidup. Enggak ada yang tahu. Allah yang tahu itu. Kenapa aku harus mikir caranya hidup di kuburan? Aduh, kok disuruh interaksi? Enggak apa-apa. Orang kata zaman sekarang aja kita hidup pun tidak bisa mengelola caranya hidup kok. Bapak bisa mengelola cara hidup. Buktinya banyak yang udah tua bau tanah masih juga belum sadar. Banyak. Dunia ini, umur ini ya kita nggak tahu Pak. Ya. Aneh Pak. Imam Al-Ghazali menjelaskan Hujatul Islam nih. Kenali Allah, ma'rifatullah adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah. Sedikit banyak mengungkapkan rahasianya. Karena kita ada ilmunya, nggak perlu ditakuti di kuburan itu, dunia itu. Itu beda jaket yang dikubur, bener nggak? Ngapain kita takut sama cacing? Nggak ngerasain itu. Nggak ada nyawa itu. Ya. Memahami hukum-hukumnya yang mengatur kehidupan. Pemahaman ini bukan hanya berdasarkan dalil tekstual. Ya. Nakli tetapi juga didukung oleh pengalaman spiritual dan mendekatkan batiniah kita kepada Allah. Dalam hal ini bukan kata andung ya. Allah berfirman melalui Adz-Dzariyat ayat 20, 21. Andung baca dulu ya, yang pendek andung ya, yang panjang antum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim kepada diri ya. Di Quran nggak mungkin ada setan, Mbak. Diri yang ada setan, maka ta'awudz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Ya, itu ayat 20-nya. Disambung 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kata Allah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Di bumi tuh, kenali Allah tuh. Dan juga pada dirimu sendiri. Ada kebesaran Allah itu. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu salah satu sandaran dalil. Siapa yang kenal dirinya, kenal juga Tuhannya. Ada kebesaran Allah di diri kamu, di alam semesta. Ya, Allah di mana-mana. Dalam konsep meliputi. Ya, emangnya sendirian antum, dikontrol kemana-mana. Ya, ada armadanya juga, ada malaikatnya juga ya. Makanya nggak ada sholat sendiri. Lu ngajarin ya, nggak ada sholat sendiri. Bawa malaikat nggak? Satu badan berapa makhluk? Kiri, kanan, depan, belakang 4. Malak. Satu alam masuk tuh. Alam malakut. Alam nar, nafs, korin, kembaran. Masuk tuh. Nah itu yang biang kerok tuh. Sering bawa yang lain. Nah, makanya kata orang-orang batiniah ya, nyebut gini. Iwan ini korinnya kok banyak banget ya. Main yang anyo gitunya. Korinnya sering disuruh main. Bawa dia.
Apa sholat ke bawah dia? Temanmu adalah agamamu, itu konsepnya. Temanmu adalah agamamu, di bawah dia. Udahlah jangan sholat, kita mabok. Ayo udah masuk tuh waktu sholat, mabok dulu. Ini nggak coba. Jadi nggak perlu kaku deh. Kita kenali Allah dalam tubuh. Kenal diri, mengenal Allah. Itu ada di Ajariyat loh. Ya. Ayat tadi itu kan menegaskan begini, bahwa mengenal Allah tidak hanya bisa dilakukan oleh kitab suci aja. Bapak kalau mengenal Allah melalui kitab suci, ya berat Pak, males. Ya, betul memang mengetahui Allah melalui Quran itu betul. Tapi coba nggak ada Quran, umpama. Kalau kita bagus berpikir kita, analogi kita ya, akli kita bagus, di alam semesta ada Allah nggak? Nggak mungkin deh tuh sesuatu gunung itu belegedak sendiri, nggak mungkin Pak. Gini Pak, jejak Tuhan tuh itu Pak, jejaknya tuh. Antum kalau jalan misalnya ke hutan, nampak jari itu, tapi agak mencukam, agak bule. Hati-hati Pak, harimau baru lalu Pak, itu jejak harimau. Aduh harimau tuh, ya. Air jejak Allah, kamu jejak Allah. Jadi Allah ada nggak? Tanya, itu jejak. Jadi antum itu jejaknya, bahasa ma'rifatnya mazhar, hanya bayangan. Bayangan yang diwujudkan dong nggak? Dikasih ruh. Itu kita tuh. Yang maha wujud siapa? Satu, cuman Allah. Sampai? Ini ya. Jadi mengenal Allah itu lihat gunung, pohon, ya. Lihat tuh Pak. Wanita cantik boleh. Jamal bener Allah menciptakan walaupun dibantu dengan make up. Ya, Jamaluddin. Ya. Jadi baik yang ada di alam semesta maupun dalam diri manusia sendiri. Karenanya ada beberapa tingkatan marifat. Antum kenal Allah, ada kelasnya. Koreksi, di kelas berapa antum kenal Allah? Udah berapa umur antum dia menyembah Allah? Kelas berapa antum mengenal Allah? Maka di kelas itu antum diterima Allah. Gini, makrifat itu ada makomnya, ada tingkatannya, ada 3 makom. Pertama, ma'rifatul tauhid. Awam. Orang yang kenal Tuhan hanya satu, ahad, awam itu. Awam nggak? Awam. Awam itu. Itu tingkatan dasar. Kalau udah ma'rifatul mauid dengan la ilaha illallah, itu tingkat dasar, bro. Umum kaum muslim tahu itu. Pada umumnya, seseorang mengenal Allah hanya melalui kalimat thayyibah, syahadat, tanpa perlu memahaminya. Argumentasi rasional, dalil-dalil filosofis. Tuhan itu satu. Awam itu masih. Yang kedua, naik nih. Sampai di mana antum mengenal Allah? Yang kedua, ma'rifatul burhan wa istidlal. Khusus tuh. Burhan wa istidlal. Gini, tingkatan yang dicapai oleh para ulama kalam, filsuf Islam, berpikirnya bukan dengan ini. Allah itu qalbu. Jadi yang bisa berpikir itu bukan di sini. Sini. Kemana pikiranmu? Ke sini seharusnya. Itu burhan. Burhan ada kaitan dengan ilham. Itu bisa timbul al-ilham kalau antum sering menjaga hati. Bukan dimenet ya. Dijaga. Tolong jangan riak, jangan ngenes, jangan dendam. Mainan rasa itu bahaya, Pak. Itu sulit masuk ilham tuh. Konsepnya gitu aja. Ya. Itu filsuf Islam ke situ seharusnya yang dipahaminya.
Mengenal Allah melalui pemikiran rasional dalam kolbunya, dalilnya, intelektual seperti pembuktian adanya Tuhan berdasarkan hukum kasualitas atau keteraturan alam semesta. Yang ketiga, mudah-mudahan antum belum naik duduk yang kedua nih, mengenal Allahnya. Bukan tauhid ke tauhid aja, itu awam. Yang ketiga, makrifatul hakiki, kawasul kawas. Ya. Tingkatan tertinggi nih. Apakah kita sampai di tingkatan ini? Ini dimiliki oleh para arif billah, wali Allah, kan gitu bahasa kerennya lah ya. Marifat ini diperoleh melalui penyaksian hati. Udah ada rasa Allah itu, penyaksian hatinya itu ada pengalaman spiritual itu. Langsung tuh yang mendalam. Makanya ada yang disebut kaji ilmu laduni. Ya, ilmu dari sisiku katanya. Dari Allah. Ini jarang, Pak. Ya, sehingga seorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya kapan saja, di mana saja membawa Allah. Itu yang disebut makrifat hakiki, makrifat burhan wa istidlal. Itu yang kedua. Di sini antum jelaskan, insya Allah antum sudah naik ke derajat yang kedua. Ya, derajat kedua. Karena derajat makrifat hakiki itu intern. Kehendak Allah, kalau antum rajin, ada syaratnya antum insya Allah sampai makrifat ini. Ya. Dari ketiga tingkatan tadi, semakin tinggi tingkat makrifat seseorang, semakin dalam pula keimanannya. Ya, iman itu ukurannya dari cara mengenal Allah sampai di tingkat berapa, maka imannya naik. Semakin kuat hubungan spiritualnya dengan Allah. Sedangkan urgensi makrifat harus anu jabarkan dulu urgensinya ya dalam kehidupan manusia. Mengenal Allah itu bukan hanya sekedar anjuran dalam Islam, bukan, tetapi keharusan. Gimana antum menyembah kalau nggak kenal sekenal-kenalnya Allah, benar nggak? Makanya sering nyasar, sulit khusyuk. Jadi keharusan bagi seorang muslim makrifatullah, maka disebut awaludin makrifatullah, akhirudin makrifatullah. Begitu kan? Ya. Ada beberapa alasan mengapa makrifatullah memiliki urgensi kehidupan sekarang, sangat penting kita pahami sedalam-dalamnya. Pertama, makrifatullah tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia, antum diciptakan ke bumi ini gunanya apa, Pak? Mengenal Allah. Udah paham ya? Ibadah itu kan supaya kenal Allah. Benar nggak? Pencipta manusia jin dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Dasarnya udah jelas Adz-Dzurriyyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini pahamnya mengenal Allah, benar kan? Jadi tujuan kita diciptakan di atas dunia ini udah keren, Pak. Supaya antum makrifatullah, maka disebut awal beragama kenal Allah. Gimana mau menyembah Allah kalau nggak kenal? Analoginya gitu. Ibadah yang sejati hanya dapat terwujud jika seseorang mengenal siapa yang disembah. Allah Maha sendirian. Kalau disebut Esa masih bisa dibagi. Satu masih bisa dibagi, 1/4, 1/3, 1/10. Sendirian. Gitu aja deh. Oleh karena itu, semakin seseorang mengenal Allah, semakin sempurna pula ibadahnya. Nggak kemana-mana. Kedua, membantu menemukan kebenaran. Hidup ini ya harus mencari kebenaran, Pak. Dalam pencarian kebenaran manusia memerlukan apa? Ayo. Antum cari kebenaran itu memerlukan apa? Dalil. Apa? Dalil, sandaran, petunjuk, dalil. Ya. Harus kuat. Dalil ini diklasifikasikan menjadi berapa? 3.
Pertama disebut dalil nakli, wahyu yang tertulis dalam Al-Quran itu namanya dalil nakli. Tanya ke sana kalau ingin cari kebenaran. Kalau ketemu nggak akan salah tuh. Yang kedua dalil akli, logika dan rasionalitas. Kalau 2 tambah 2 10 ya, itu menurut dalil akli. Pas dikorelasi sama nakli nggak bisa, tertolak. 2 tambah 2 apa kata Allah, betul? Itu konsepnya tuh. Aku bingung nih. Nggak bingung nih, nggak ya? Jadi jangan khawatir Pak. Kalau besok kita nggak punya duit, bingung nih. Belum tentu nggak makan. Masuk pula dalil wahyu nanti. Allah ngasih rezeki yang tak terduga. Bisa 2 tambah 2 jadi 1 juta kan? Ayo. Hanya nyenakin aja nih. Ya. Makanya jangan kebangetan deh ke asbab. Mudah kaget, gampang terkejut kan sulit nih. Ya. Yang ketiga dalil apa? Fitri, naluri cenderung kepada Tuhan. Jadi gini. Tapi jangan dipakai ini kalau nggak kuat agama gini. Udahlah, tenang aja. Ya. Jangan cari itu istri yang jomblo-jomblo nih. Nah, gitu, nggak perlu. Yakin aja, naluri kita kan Allah itu yang nentukannya takdir. Ya nggak bisa kayak gitu, pakai yang terakhir itu. Nggak bisa cari duit yang mesti pakai dalil akli. Jadi korelasi yang 2 dalil akli fitri harus berkorelasi ke dalil nakli. Kan gitu Pak. Dalil itu mencari kebenaran ada 3. Yang paling keren pakai aja wahyu. Sekarang sering terganggu oleh dalil akal sama dalil fitrah. Ayo. Kan biasa itu sehari-hari. Iya kan? Iwan sabar ya. Sabar ya, jomblo kan? Tapi jangan pakai dalil fitri lah. Kena nama andung nih. Wah, udah dah. Diem aja. Nggak bisa. Pakai akli ikhtiar. Fitri udah, akli udah, insya Allah Pak, ada pintunya tuh. Wahyu masuk. Gitu. Sampai ya. Ketiga dalil ini memperkuat keyakinan terhadap eksistensi kebesaran Allah. Ya. Tadi pertama makrifat hakiki, kedua ya bukan makrifat hakiki ya. Maksudnya pertama ma'rifatullah, tujuan penciptaan manusia. Yang kedua bisa membantu menemukan kebenaran, ada 3 dalil. Yang ketiga menghilangkan kegelisahan. Orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal Allah, hilang gelisah tuh. Hilang bingung tuh. Jadi ibarat kapal Pak. Ya, ibarat kapal, nggak ada kompas. Benar kan? Bisa tersesat nggak kapal? Bisa ya. Gelisah Pak kalau nggak ada kompas. Kompas yang mengenal Allah. Ma'rifatullah akan memberikan arah yang jelas dalam hidup. Insya Allah ada dalilnya tuh. Menjadikan seorang lebih tenang, yakin karena ada kompasnya dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Karena itu manfaat ma'rifatullah yang ketiga ini dalam kehidupan, mengenal Allah ini dalam kehidupan secara lebih mendalam akan memberikan banyak manfaat, tidak akan nyasar. Ya, baik dunia, alam barzah, alam hisab, alam akhirat. Ya, beberapa manfaat. Urgensi tadi di ma'rifatullah. Manfaat secara karakter. Jadi ma'rifatullah itu ikhtiarnya berat Pak, cuma 1. Tazkiyatun nafs. Bersihkan kalbu. Ya. Kalau puasa yang paling tinggi adalah bersih lahir batin, gitu. Bukan nahan makan minum aja, ya.
Ada. Jadi udah tahu ya. Dalam karakter kejiwaan, orang yang sering nafsnya sering dibersihkan dengan talqin, dengan ingat Allah, thayyibah, kopi, memasukkan syirik kita dengan Allah, insya Allah akan bisa ma'rifatullah. Membawa karakter kita menjadi tenang, jiwa kita, karena ada keyakinan Allah selalu bersama kita kan. Ya. Sejalan ini dengan apa yang difirmankan. Ya. Allah berfirman di Quran surat Ar-Ra'd 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub, penggalan terakhir ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Efek kita kenal Allah membawa karakter kita tenang. Tuh. Kedua, mendapatkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu bukan materi, Pak. Cari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tahta, popularitas. Tidak. Sampai nungging yang duduk ini, sekeren apapun juga pengen populer dengan YouTube, nungbek. Ngalamat dulu. Jangan kasih tahu ya. Tetapi pada hubungan dengan Allah. Tuh. Hakikat paling sejati hidup ada hubungan makrifat antum di level berapa. Tuh. Hubungan antum dengan Allah. Insya Allah kebahagiaan sejati ketemu. Ketiga, meningkatkan sabar ikhlas. Itu syariat, otomatis lah. Orang yang mengenal Allah akan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup dan lebih ikhlas dalam beramal karena menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari kehendak Allah. Gitu aja bahasa ma'rifat itu, kutip dari Al-Quran di Al-Baqarah ya. Keempat, menumbuhkan akhlak mulia, udah jelas. Orang yang mengenal Allah pasti akhlaknya mulia. Dengan mengenal Allah, seseorang akan berusaha meneladani sifat-sifatnya kan, sifat Allah kan. Maha kasih sayang, jangan maha kahar, Pak. Ya, maka dikaji asma wa sifat seperti maha pengasih, maha penyayang. Naik ke tinggi apa, Pak? Maha adil. Adil berat tuh. Ya. Kesimpulannya dari kaji ini, sebelum masuk ke part 2 ya, pendek-pendek aja kaji. Dari uraian tadi, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati dan pikiran. Dengan hati dan pikiran. Bukan sekedar tahu, tetapi benar-benar memahami kebesarannya. Dengan ma'rifatullah, seseorang tidak hanya mengetahui tentang Allah dari dalil-dalil saja, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Yakin Allah hadir? Dalam setiap aspek kehidupan ada. Inilah yang membuat iman semakin kuat. Jadi menaikkan iman itu bukan dengan dalil akal. Bersih kolbu, mengenal Allah. Tuh. Sampai ya? Jadi dalil-dalil Allah itu begitu, tetapi juga merasakan kehadirannya. Insya Allah iman antum kokoh. Dan ibadah semakin bermakna, karena seseorang tidak lagi beribadah hanya sebatas kewajiban. Kalau udah ma'rifat bukan kewajiban lagi, tetapi bentuk perintah, bentuk tujuan hidup kita adalah ibadah. Sama dengan makan, Pak. Nggak makan, ya isdat gitu. Jadilah hamba yang tulus. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, hidupnya menjadi lebih tenang, terarah, jelas. Tidak mudah goyah oleh ujian, jelas. Lebih sabar dalam menghadapi cobaan, jelas. Dan lebih bersyukur atas setiap kenikmat, jelas. Jadi ma'rifatullah juga membentuk karakter yang lebih baik, menjadikan seorang lebih bijaksana, rendah hati, penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama. Insya Allah pada akhirnya mengenal Allah adalah kunci utama untuk menjalin hidup dengan penuh makna, meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun wal akhirah. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita begitu sibuk. Bapak-bapak sibuk banget. Sibuk bersikap baik kepada orang lain.
namun justru lalai bersikap baik yang prioritas. Bapak bersikap baik nggak pada diri Bapak sendiri? Amanah Bapak, keluarga Bapak. Prioritas begitu Pak. Nggak marifat orang yang sibuknya nggak terarah. Ya. Perhatikan dulu, ini penting karena ini kajiannya penting dalam aplikasi mengenal Allah itu sampai titik merubah karakter. Jadi kita sangat sibuk baik kepada orang lain, namun justru lalai bersikap baik kepada orang-orang terdekat seperti istri, suami, anak-anak, orang tua kita sendiri. Islam mengajarkan bahwa ukuran terbaik seorang yang makrifatullah dilihat bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Dasarnya istilah dalilnya sabda Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi bernomor 3895, Ibnu Hibban bernomor 477, jelas sahih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Prioritasnya itu dulu Pak. Itu yang makrifatullah dalam konsep berhabu minanas. Sedekah yang paling utama kemana dulu? Ngopi dulu turunin sedekah. Halo? Kemana dulu? Adekmu, keluargamu, bapakmu, itu prioritas. Anak yatim dulu. Keluarga ada yang miskin, dimusuhin. Nggak sah. Jadi keluarga dulu Pak. Lihat adek kamu, lihat orang tua dulu. Antum nggak minta sedekah loh. Karena antum punya adek, punya keluarga. Itu dulu. Duduk. Sedekah itu paling rendah senyum kan? Bermusuhan. Senyum sama anak yatim. Nggak sah. Halo. Skala prioritas itu sabdanya. Benar Pak? Bukan KKN nih. Bukan. Bukan. Hadisnya jelas dari itu. Sahih jadi. Hadis tadi kan menunjukkan orang yang dalam bermakrifatnya bagus, kepribadiannya asli seperti terlihat dari rumahnya. Kata Nabi itu, orang yang makrifat itu terlihat dari rumahnya. Ketika seorang benar mencintai keluarganya, menghormati pasangan hidupnya, sabar pada anak-anaknya, dan peduli terhadap mereka, itulah nilai sejati dirinya, bermakrifat. Karenanya Rasulullah menjadi teladan. Dalam hal ini beliau adalah pemimpin umat. Manusia paling sibuk di atas dunia itu Rasulullah Pak. Sibuk, kalah itu Prabowo, menteri keuangan kalah. Sibuk Rasulullah itu. Bener Pak. Sangat sibuk. Namun tetap penuh kelembutan pada istrinya, anaknya, bahkan pembantunya diutamakan dulu. Sampai Pak. Itu skala prioritasnya. Begitu pula di balik keberkahan hidup. Nah ini. Iwan punya orang tua kan? Hati-hati nih. Ini kaitannya berkah. Orang yang bermakrifat itu ngerti hakikat berkah. Gini. Hidup seorang anak ada doa dan ridho orang tua prioritas. Duduk. Walaupun udah meninggal, kirim Fatihah. Nggak akan dirodoi Pak. Allah akan bantu. Kalau masih ada orang tua apalagi. Dilawan juga orang tua. Kalau perkara materi sama orang tua ada transaksional, anak gak bener tuh. Sekamat tuh. Kacau bener hidupnya. Kan ada di jemaah Andung ini gak suka Andung tuh. Susah terus nanti hidupnya. Udah selesai, diuji lagi, selesai diuji lagi. Karena ada wiladain, nggak ada. Nggak akan ridho Allah sebelum ridho orang tua. Ini dimusuhin pula, ini ngaco, pusing. Capek Pak, makanya ngaji. Nggak dibuat tidur tuh. Syariat kan gitu Pak. Ya.
Teladanilah makrifat itu bukan larinya ke Allah aja. Hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Hadisnya sahih nih ya, ulang ya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899, Al-Hakim nomor 7249. Atau berani semuanya merawikan ya, syahid. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ridar rabbi fi ridal walidain wa sakhatur rabbi fil sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Alah, gimana? Hadisnya sahih. Ada pula kalau orang tua kayak begini mati aja lagi, itu gila nggak murid itu? Enggak di sini Pak, di langit. Ada yang ngomong kayak gitu. Kan pusing kan tuh. Gimana nasehatinnya? Ah udah deh, bawa tidur aja lagi. Banyak maaf ya, kalau sudah melampaui batas, nggak ngerti, padahal udah ulang kan. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, jangan dilawan. Udah ada kejadian loh Pak. Akibat ngedoain orang tuanya lebih baik nggak ada, usir aja, mati. Dong keras kalau itu, mati itu didoain, ya mati. Kalau perlu lurus saja, supaya jangan susah. Itu juga bukan karena mengajak orang tuanya, menolong orang tuanya kan? Aduh. Jadi hadis tadi itu bukan nasihat, bukan sekedar nasihat. Peringatan keras dari Allah. Sepakat? Itu dia. Jadi keridho orang tua bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan orang tua nggak ada transaksional, nggak ada. Orang tua segan menyuruh anaknya, sudah dosa anaknya tuh. Hilang tuh 60% Pak, di atas 50% rezekinya. Nggak percaya? Ada hadisnya. Segan kita merintah anak tuh, udah hilang rezeki bapak 60% Pak. Karena yang duduknya orang tua kan, enggak. Udah meninggal pun harus kirim Al-Fatihah. Insya Allah aman tuh. Kan yang jelas-jelas saja, itu orang yang makrifat. Udah kenal Allah, karena Allah menitahkan begitu. Kadang kita terlalu sibuk mencari ridho banyak orang, tapi lupa bahwa ada dua orang yang ridho dan marahnya bisa membuka menutup pintu langit untuk kita. Percaya nggak Pak? Ditutup tuh pintu langit. Bila masih ada kesempatan, bergegaslah minta maaf, membahagiakan keduanya. Karena mungkin doa dan senyum tulus mereka, itulah tersebab hilangnya semua, kurangnya semua masalah dalam kehidupannya. Insya Allah Pak, apa yang disampaikan, antum tidak akan dianggap mengenal Allah sebelum karakter antum sampai titik tadi. Ya. Kita sambung ke part 2. Sebelum nyambung ke part 2 ada